Halo Robanders, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana? Uang jajan dikasih sama orang tua? Hehehe, kayak saya dong, selalu hutang di warung Teh Yuli. Diangkat dari kisah nyata, film ini diawali dengan seorang pegawai kantoran biasa yang sedang menonton pertandingan gulat yang bernama Mahavir Singh Phogat. Lalu datanglah seorang pegawai baru yang dimana dia memberitahu bagaimana ketika seseorang berada di tengah-tengah arena gulat. Merasa tersinggung dengan perkataannya, Mahavir pun menantang ia bergulat. Tak perlu di arena gulat, di tengah-tengah kantor pun jadi. Pertandingan pun dimulai. The stage is all set for a big fight. There is palpable excitement in the air. Singkat cerita, pegawai baru itu pun kalah dari Mahavir dan dia pun terkejut bahwa Mahavir adalah mantan pegulat tingkat nasional. Dan inilah Dangal. Cerita diperlihatkan sedikit masa lalu Mahavir. Di sini dia cerita masalah kenapa Mahavir pensiun gulat. Alasannya karena bahwa bergulat bisa membawakan penghargaan tetapi tidak bisa membawa penghasilan. Itu kata ayah Mahavir. Scene berpindah di masa kini, di mana Mahavir dan istri sedang berbincang-bincang sambil merapikan prestasi yang Mahavir capai. Mahavir pun menginginkan seorang anak laki-laki untuk melanjutkan cita-citanya untuk membawa medali emas untuk negaranya. 9 bulan kemudian, Mahavir pun gelisah menunggu kelahiran anaknya. Ternyata anaknya lahir berjenis kelamin perempuan. Tidak putus asa, Mahavir pun bertanya pada sesepuh kampung bagaimana cara mendapatkan anak laki-laki sesuai dengan adat istiadat di sana. Setelah menjalankan itu semua dan tibalah penantian anak kedua, dan ternyata lahirlah anak perempuan lagi, lalu anak ketiga dan 4 pun perempuan. Dan akhirnya Mahavir pun putus asa mengubur cita-citanya itu, sehingga semua prestasi gulatnya disimpan di sebuah kotak. Dari situ pun Mahavir terus murung, apalagi berbicara soal gulat. Berhenti di base camp gulat pun sudah tak mau lagi, seolah-olah putus sudah harapan dan cita-citanya. Singkat cerita, setelah pulang dari kantor, istrinya pun langsung memanggil Mahavir dikarenakan ada tamu yang menunggu. Ternyata tamu itu meminta pertanggungjawaban karena anak babak belur oleh anaknya Mahavir, Grita dan Babita. Kemudian ayahnya suruh menceritakan bagaimana kronologi mereka bisa membuat kedua anak laki-laki itu babak belur. Dan dari situlah ayahnya berpendapat bahwa Grita dan Babita memiliki darah pegulat seperti Mahavir. Mahavir pun berdiskusi dengan istrinya bahwa Mahavir ingin Grita dan Babita untuk menjadi pegulat. Awalnya istrinya tidak setuju dengan kemauannya itu, tetapi Mahavir menjanjikan untuk melatih mereka selama 1 tahun. Jika gagal, maka Mahavir pun berjanji akan mengubur cita-citanya itu. Mahavir pun menyuruh Grita dan Babita untuk bangun jam 5 pagi untuk makan acar khas India yang gak tahu saya namanya apa. Ayahnya berpesan bahwa makanlah sepuasnya, mulai besok tidak boleh makan lagi. Dan
kalian akan dididik layaknya seorang pegulat. Mereka pun terkejut dan tetap memakan acar khas India itu. टिक्का थोड़ा कम है पापा। हाँ भाई थोड़ा और तीखा बना दे। Keesokan harinya mereka pun dibangunkan lagi jam 5 pagi untuk menjalani latihan pertamanya. Berlari keliling desa, namun ada masalah, yaitu mereka menggunakan rok sehingga gerakan lari mereka terbatas. Ayah mereka memiliki ide untuk menjahitkan celana bekas milik Omkar, sepupu mereka. Setelah semua itu selesai, mereka berlatih setiap pagi. Mereka pun merasa lelah dengan semua ini sehingga mencari-cari alasan untuk tidak lagi berlatih. Mereka pun keceplosan karena setiap latihan banyak kutu di rambutnya. Disangka latihan itu berakhir, ternyata mereka dicukur seperti laki-laki pada umumnya. Mamam. Makanya kalau disuruh orang tua jangan banyak alasan, ya. बोलोगे हम करेंगे। माँ तो कुछ क्यों ना कहती, कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा हमने तो बहुत मजा आ रहा है। प्लीज पापा बाल मत कटवाओ। आप जो ना पापा क्या कर रहे हैं, प्लीज पापा बाल मत कटवाओ। पापा आप जो भी बोलोगे हम सब कर लेंगे। आप सुबह उठ करेंगे, बस बाल मत कटवाओ पापा प्लीज। प्लीज को बोलोगे हम सुबह उठ जाएंगे, दौड़ लगा लेंगे, चू तक ना। Mereka benar-benar marah kepada ayahnya sehingga mereka nekat untuk membohongi ayahnya, seperti mengatur jam, bohlam dimatikan, dan lain-lain. अलार्म घड़ी को चालाकी से गुमराह करे न जाने ये बल्ब रोज फ्यूज ट्रेनिंग में पेनिंग का बहाना बनाया गया। Scene berpindah di mana diperlihatkan acara pernikahan temannya. Diperlihatkan Omkar, Grita, dan Babita datang di acara tersebut. Mahavir pun datang dan marah, tapi yang dijadikan sasaran adalah Omkar. Mereka berempat pun saling curhat dan menceritakan Mahavir orangnya seperti apa dan bagaimana dalam mendidik anak. Namun teman wanita itu menjawab, setidaknya ayah kalian memikirkan dan peduli dengan masa depan kalian, tidak seperti aku, di mana ada pria yang cocok denganku lalu aku dinikahkan. Seandainya aku boleh memilih, lebih baik aku memilih ayah seperti ayah kalian. थारा बाप कम से कम थारे बारे में सोच, थारा बाप कम से कम थारे को औलाद का डर है। उनकी चली कट्टी सुनकर चुप पूरी दुनिया से लड़ रहा है कि तुम दोनों कुछ बन सको। Dari perkataan temannya itu, Grita dan Babita termotivasi dan bangkit untuk menuruti ayahnya. Esok hari pun tiba, terlihat ayahnya bangun dan ingin membangunkan mereka, tetapi mereka tidak ada. Ternyata mereka sudah ada di lapangan gulat buatan ayahnya. Singkat cerita, Mahavir membawa Grita dan Babita untuk pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu adalah lapangan gulat jalanan. Pertandingan pertama pun terjadi dan Grita kalah, tetapi ayahnya sudah puas dengan prestasi anaknya itu. Grita pun tidak bisa tidur dan menanyakan kepada ayahnya kapan kita bertanding lagi, dan ayahnya hanya menjawab dengan tersenyum. पापा अगला दंगल करते हैं। Besoknya Grita dan Babita pun bergulat dan banyak pertandingan gulat jalanan yang mereka menangkan. Singkat cerita, Grita mengikuti gulat pra junior sampai junior nasional. रानी
दे बैठेगी। Hingga sampai dewasa masuk ke turnamen nasional. Dan ya, Grita masuk ke nominasi pemain gulat tingkat internasional putri di negaranya. Kita junior se senior. Namun sang ayah pun belum puas atas pencapaian Grita, karena impian sang ayah adalah membawa pulang medali emas untuk negaranya. आज ताऊ जी का सपना पूरा हो गया। चलो अब हमने सपना अभी नेशनल चैंपियन तो हर साल को, मेरा सपना तब पूरा होगा जब तू अपने लिए नहीं देश के लिए गोल्ड लावेगी। Singkat cerita, malam pun poek. Grita berbicara kepada ayahnya dengan berat hati karena Grita akan berlatih di Patiala, Delhi, pusat olahraga India, dan dia akan dilatih oleh pelatih di sana, bukan oleh ayahnya lagi. Ya, kehilangan sih seorang ayah mah. Emang kalian nggak kehilangan orang tua kalau ditinggal? Strot. Keesokan harinya, ayah mengantar Grita ke Patiala untuk progres lanjutan untuk menjadi pegulat putri internasional. Ya, kayak timnas gitulah, tapi cabang pegulat putrinya. Setelah sampai di sana, para pegulat pun bersiap untuk berlatih. Tetapi Mahathir pun sedikit ada keraguan melihat sikap pelatih di sana. Saya juga sih ngelihat pelatihnya ini rada ngeselin sih. Dapat banget ini ekspresi wajahnya. Swear dah, ngeselin mukanya. Mahathir pun menghadap pelatih untuk meminta tolong kepada pelatih itu untuk membimbing Grita sampai membawa emas untuk negaranya. Yang mengejutkan adalah pelatih itu bersikap tidak suka diatur dan membentak Grita. सर मैं काफी सिंह बढ़िया छोरी है, काफी स्ट्रांग है और स्टैमिना भी। गीता कप और थाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। Mahathir pun kembali pulang dan murung karena melihat sikap pelatih yang ngeselin itu dan khawatir dengan perkembangan Grita. Scene berpindah diperlihatkan di mana Babita bertanya pada ayahnya, bagaimana Patiala? Pasti bagus dan seru. Ayahnya menjawab dengan jutek, memangnya kenapa? Apa kau ingin cepat menyusulnya? Ingat, aku ini masih pelatihmu. Babita pun terkejut dengan sikap ayahnya dan Babita pun fokus berlatih untuk kejuaraan tingkat nasional. और उधर तो सब धाकड़ी आते हैं, है ना? फैसिलिटी तो जबरदस्त होगी। तन्ने आज प्रैक्टिस करी? हाँ, और कोच सर भी एकदम टॉप के होंगे ना? बड़ी जल्दी है तन्ने वहां जा, तेरा कोच अब भी मैं ही हूँ। Grita pun latihan hari pertamanya dan jelas jauh berbeda latihan dengan ayahnya yang penuh dengan semangat dan kedisiplinan. Melihat di karantina ini latihan berkurang. Kebanyakan santuy. Duh. Gimana mau juara? Grita pun terbawa arus sehingga performa latihan dan teknik dari ayahnya dirubah. Biasa pelatih ngeselin itu yang bikin Grita berubah. Lagian Grita mau aja. Aduh. पाप लगता है। चल। राज अगर ये तुझे प्यार करती है पलट। Singkat cerita, Babita pun pulang. Betapa terkejutnya Babita saat melihat tampilan kakaknya yang berubah drastis seperti memejamkan kuku, pakai kutek, parfum, dan lain-lain. आपने बात बढ़ाई ली, अच्छी लगी। पापा के हिसाब से तो नहीं होती। वो तो अपना तो कुछ नहीं कहा। Singkat cerita, besok pun Caang, Grita dan Babita melatih anak-anak bergulat. Akan tetapi pada saat Babita memperagakan teknik gulat dari ayahnya, Grita yang sotoy pun memberitahu teknik barunya. Ternyata ayahnya melihat dan dengan kesal ayahnya menantang Grita untuk bergulat dan pertarungan gulat ayah dan anak pun terjadi. Pertandingan dimulai.
Dan hasilnya Mahathir kalah. Ingat ya, sebenarnya bukan kalah dari segi teknik, melainkan Mahathir ini sudah tua, jadi tenaganya ya sedikit melehoy. Dengan rasa malu, Mahathir jadi tidak enak makan dan terus murung. Sampai tiba Grita kembali ke Patiala untuk mempersiapkan untuk kejuaraan internasional pertamanya, dan Babita pun mempersiapkan diri untuk kejuaraan nasionalnya. Singkat cerita, Babita pun bertanding dengan sangat baik. Di lain sisi, Grita pun tidak maksimal dalam kejuaraan internasional pertamanya. Tuh kan, bader sih. Sok banget, makanya dengek kentah bapak. Jangan mentang-mentang ikutin kata pelatih timnas. Aduh. Pada kemenangan Babita tingkat nasional, Mahathir nampak tidak senang, sehingga Babita pun bertanya, "Ayah tidak senang dengan prestasiku?" Ayah menjawab, "Aku sangat senang dan aku berharap kau dapat emas untuk negaramu." Dan akhirnya yang tidak diinginkan oleh Mahathir adalah Babita pergi ke Patiala seperti Grita. Dan Mahathir sangat mengkhawatirkan anak-anak itu karena latihan tidak terpantau olehnya. Babita sampai di Patiala dan disambut oleh kakaknya Grita. Babita bertanya di mana pusat latihannya, tapi Grita malah menunjukkan aktivitasnya yang bukan pusat olahraga. Babita bertanya kepada Grita karena sikap dan karakternya sangat berubah drastis setelah dilatih oleh pusat latihan olahraga Patiala. Grita pun tersinggung dan mengucapkan, "Urus saja latihanmu dan aku urus latihanku." Singkat cerita, Grita pun mengikuti pertandingan gulat internasional yang kedua. Namun sayangnya lagi-lagi gagal, dan gagal terus sampai ajang internasional yang lainnya pun terlewatkan. गीता को हमारी सेकेंड राउंड में भी पीछे पॉइंट नहीं ले पाई है। ये गीता की एक और स्वीप शायद किसी ने भी नहीं की थी। और जकार्ता में भी गीता, इस्तांबुल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गीता की इंतजार करना होगा गीता को इंटरनेशनल। Pada akhirnya Babita mengajak bicara sampai menawarkan solusi untuk berkomunikasi dengan ayahnya. Dengan kesedihan yang sangat mendalam, Grita pun meminta maaf kepada ayahnya atas sikap-sikap ia yang lalu. Di sini nih saya rada-rada sedih itu dengarnya dan menontonnya. Makanya kalian jangan lupa download. चिता ठीक ना? हेलो गीता? हाँ रुक। Setelah mendengar kabar dari Grita, dan akhirnya Mahathir dan Omkar pun pergi mencari penginapan di dekat Patiala untuk bisa melatih dan memantau mereka berdua pada jam 5 pagi, dan jam 7 paginya mereka latihan di pusat latihan. Namun sayangnya ada teman Grita yang comel mengadukan bahwa Grita dan Babita sering keluar pada jam 5 pagi, dan akhirnya Grita dan Babita pun dipanggil oleh petinggi organisasi atlet gulat wanita untuk dimintai keterangan. Dasar comel. Mahathir meminta mohon kepada dewan petinggi tersebut untuk jangan memulangkan mereka, karena Mahathir yakin bahwa anaknya memiliki potensi untuk bisa membawa emas untuk negaranya. Setelah Mahathir memberikan keterangan, mereka disuruh untuk keluar terlebih dahulu karena dewan petinggi tersebut berdiskusi untuk kasus ini, dan Mahathir marah kepada pelatih yang mengeselin itu karena semua gaya gulat selalu diatur olehnya dan tidak memberi kebebasan untuk para pegulat. Setelah Mahathir dan pelatih ngeselin itu beradu mulut,
Akhirnya mereka semua dipanggil kembali ke dalam ruangan oleh para petinggi. Putusan para petinggi itu tidak jadi memulangkan Grita dan Babita. Akan tetapi Mahathir tidak boleh memasuki kawasan pusat olahraga. Dengan kata lain, Mahathir tidak bisa melatih mereka. Akan tetapi Mahathir tidak bodoh. Grita mengirim semua video-video hasil rekaman ketika ia sering kalah kepada ayahnya, dan mereka diajari oleh ayahnya melalui sistem daring. Ya kayak sekolah zaman sekarang gitu dah. Singkat cerita, di mana pertandingan pertamanya Grita melawan orang Rusia. Pertandingan yang sangat sengit dan menegangkan, yang dimana babak kedua sama-sama seri dan dilanjutkan pada babak ketiga, yang dimana yang dimenangkan oleh negara India, yaitu Grita. नजर आ रही है। अब देखना ये है कि इंटर और ये मेलिसा का शानदार अटैक और ये मेलिसा को एक पॉइंट और ये गीता की अच्छी कोशिश और एडवांटेज मेलिसा। हारना नहीं है गीता। और ये 3 पॉइंट गीता को मैच जीत लिया है। Keesokan harinya Grita melawan Naomi dari Nigeria, yang dimana kata ayahnya Naomi sangat kuat dan ayahnya menyuruh gaya main bertahan. Di lain sisi, kata pelatih ngeselin itu, yang mana Grita harus bermain dengan gaya menyerang. Pertandingan sangat sengit sekali sampai-sampai Grita dan Naomi kelelahan bagaimana mencari titik lemahnya satu sama lain. Pertandingan sampai lempar koin, dan akhirnya Grita pun berhasil mengalahkan Naomi dan masuk ke semifinal. तो नाओमी को अटैक कर ब्लू आया तो गीता अटैक करेगी। चुना है गीता डिफेंसिव पोजीशन, पास 2 ही रास्ते हैं। या तो वो 30 सेकंड डिफेंड करे और ये गीता का शानदार डिफेंस ने पॉइंट स्कोर कर दिया है। Dan tibalah final, Grita melawan Angelia dari Australia, yang pada kompetisi internasional yang lalu Grita selalu kalah olehnya. Dan pertandingan pun dimulai. Babak kedua mereka seri, dan tibalah babak ketiga, yang dimana Grita sangat jauh tertinggal poinnya dan sangat mustahil baginya untuk menyusul ketertinggalan poin. Namun di detik-detik terakhir Grita teringat kata-kata ayahnya, yang dimana mustahil menjadi mungkin terjadi. Dan ya, benar saja, Grita melakukan yang tadinya mustahil bisa saja terjadi. इस लेवल पे इतने ज्यादा पॉइंट्स की लीड कम करना, 5 पॉइंट वाला दाव लगाना मुश्किल है। सामने वाले के दिमाग से खेलना है। दाव दिखाना कुछ है और लगाना कुछ। देगा Grita dan seluruh negara India termasuk saya sangat terkejut, kagum atas pencapaian Grita, dan emas untuk negaranya berhasil didapatkan oleh Grita. Dan kata-kata sekian lama yang dinanti-nanti itu akhirnya dikatakan oleh Mahathir. Dan tamat ending yang cukup pelatih ngeselin. Pesan-pesan yang bisa kita ambil adalah patuhilah kedua orang tuamu, guru dan kakakmu, dan berpikirlah kenapa orang tuamu bisa memarahimu. Mungkin saja ada yang salah padamu, dan mungkin saja bentuk sayang dan kasih sayang dan perhatian orang tuamu kepadamu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya, nggak bayar ya.